Pak, silakan, Pak. Monggo Pak Yai untuk waktu Ya, dan room meeting kami serahkan sepenuhnya oke. ke Pak Yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Alhamdulillah, wabarakatuh. salatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina wa mawalah, la haula wa la quwata illa billah ma ba'd. Suara saya cetak, kelihatan, Cetak, cetak ya, dengar Alhamdulillah Pak. Pak. cetak. Pak Ibran aja dengar, apalagi yang lainnya tambah dengar lagi mungkin ya. Oke, ini yang kami hormati Bapak Imron, Bapak Umul Baroro selaku panitia Umul Hidayah Umul Baroro. Kaya astagfirullah Robbal Baroya Umul Baroro. Kaya solawatan wae nggih. Mbak Umul Hidayah, muga-muga untuk hidayah. Pak Imron, Amin. muga-muga untuk Imron. Amin. Kan. Baik, saya mau Amin, tanya Pak Haji. Mas Agun, Iya Pak, ini hari yang keberapa? hari ke-15 Pak. Nah, 15 di situ jadwalnya apa, yuk? Jadwalnya habituasi Pak tentang tugas Yaitu pengumpulan matrik. presentasi ya. Pak, bentar Pak. Hmm. Hari ke-15 di situ itu apa? Sebenarnya kan hari ke-16 ya. Coaching Nggih Pak, hari agenda Senin. presentasi progres. Nggih, Paling tidak bab 1 sama pertengahan bab 2 sudah dibuat. Ngerti nggih? Nah, di sini juga ada tidak boleh bisa dibohongi kalau sudah paten. Nah, sebenarnya pertemuan ini kan bisa hari Senin kan? Oke Pak. Kan Oke. pertemuan ini kan Senin. sebenarnya bisa hari Senin ya, Oke. iya kan? Iya Pak. Nah, terus diajukan, anggaplah ini hari yang ke-16. Gitu. Nah, 16 apa? Sinkronus coaching agenda presentasi progres RA. Oke. Ini ketuanya Mas Ardi ya? Pak Abdi Joyo Pak. Mana? Abdi Wijoyo Pak, saya Pak. Abdi Wijoyo, Rahmadi Soekarno, Udo Podo Sedoyo. Jenengane Panjangan Pak satu Gaya Pak. Rak Karuan. Ya. Mas Abdi apa orang Arab? Kok kok apa Bukan itu Pak. hidupnya ini kok kandel banget nih? Bukan Pak. Apa Orang itu Bekasi dikasih Pak. angus bar apa ki mau bar godhog banyu terus angusnya ditempel kene-kene ben ireng apa bukan ya? Bukan Oke. Pak. Oke Mas Abdi minta tolong anggaplah ini hari yang ke-16. Sekarang agendanya apa? Sudah bisa melaporkan, membuat bab 1, latar belakang, tujuan, manfaat, ruang lingkup. Terus bab 2, rancangan aktualisasi, sudah bisa menyampaikan diskusi organisasi, profil organisasi, visi misi nilai organisasi. Gitu ya, monggo. Bisa diatur sekarang Mas Hadi, monggo yang tampil siapa dulu, monggo. Ada yang sudah selesai dulu belum? Belum selesai. Ayo, ada yang sudah selesai? Mbak Pak Diana Giring, gimana? Di kantor? ini lagi di Kemenak Pak, di Manyaran. Kemenak Manyaran hari Minggu, hari Jumat libur apa maksud? Masuk Pak, tapi sebagian WFH. Cuma ini kan ada acara itu toh Pak, apa bagi-bagi nasi bungkus sama senam. Oh, lah aku kok udah dikasih nasi bungkus. Sini toh Pak, ikut sini. Oh, ya aku tak nih Kemenak tuh. Tanya Kemenak aku tak nemu nih Mbak Diana. Ya wes. Pak, saya izin presentasi boleh Pak. Tapi Boleh. yang bab 2 itu saya belum Gratis. selesai Pak. Gimana? Yang bab 2-nya. Apa? Bab 2-nya itu saya belum selesai. Ya enggak Pak, disampaikan apa adanya. Saya izin share screen.
Sudah terlihat, Pak? Oh, kelihatan besar sedikit. Ya. Jadi kemarin kan saya sebenarnya mau ambil yang core issue tentang minimnya layanan yang ada di KUA, Pak. Cuma yang saya takutin tuh enggak ada sangkut pautnya dengan tusi saya gitu. Jadi saya akhirnya mengambil tentang core issue tentang ini. Ini pemanfaatan media sosial sebagai sarana penyuluhan Islam kreatif dan adaptif untuk meningkatkan literasi keagamaan melalui media sosial KUA Kecamatan Genuk. Kan untuk judul itu kan persoalannya tuh mengidentifikasi isu-isu. Nah itu Iya. dimasukkan ke APKL ada 5 mana yang sangat-sangat diperlukan kan gitu nanti. Iya Ya Pak. kan begitu. Jadi Itu bukan persoalan di situ sudah banyak atau bukan, tetapi tadi dengan model 5 APKL, terus kemudian setelah 5 APKL, kemudian dimasukkan ke USG diambil satu namanya core issue, kan gitu. Ya, terus. Ya ini latar belakang saya langsung di bagian. Nah ini. Ya, saya sendiri itu bertugas di KUA Kecamatan Genuk sebagai penyuluh agama Islam. KUA juga merupakan instansi yang memiliki mandat dalam pelayanan, pembinaan, dan penyuluhan dalam bidang agama. Di era digital ini, pelayanan dan pembinaan keagamaan tidak lagi terbatas pada pertemuan tatap muka saja, tetapi juga dilakukan melalui pemanfaatan teknologi informasi dan media sosial. Media sosial itu memiliki peran penting yang secara luas, cepat, dan efisien, khususnya Ya untuk langsung generasi poinnya aja, muda. poin-poin. Ya. Jadi sebentar, ditarik dari ke atas lagi, dimulai dari apa lagi? Iya, Pak. Dari apa lagi? Iya, dari apa lagi? Pol. Ini, Pak. Nah, di situ latar belakang, yaitu latar belakang apakah sudah ada undang-undang tentang pendidikan? Ya masih belum. Ini, yang ini, Pak. Undang-undang pendidikan itu kan undang-undang tentang ASN. Oh, Dimasukkan. Terus lagi peraturan dari LAN. Sudah ada belum? belum ada, Pak. Nah, itu dimasukkan 3 ya. Jadi latar belakang di situ Iya. sudah dibentuk. Sebentar. Itu kode yang terakhir 18 kode agenda. Ya, enggak apa-apa, itu dulu. Jadi tadi yang dimasukkan itu ada peraturan LAN, terus apa lagi, Ya, Pak? peraturan LAN, undang-undang pendidikan. Iya. Tapi itu jenis disampaikan hari yang ke-19 ya Pak, tapi ya enggak apalah. Ya, apa ya, Pak? Yang penting itu bagi saya asinkronisnya itu sudah memuat bab 1 pendahuluan, latar belakang, tujuan, manfaat, ruang lingkup. Terus bab 2 rancangan aktualisasi, sudah ada diskusi organisasi, profil organisasi, visi misi, nilai-nilai organisasi. Sebenarnya itu dulu sementara. Kalau yang mendalam kayak begini nanti ketika hari yang ke-19. Oh iya. Iya, Pak. Oke. Saya lanjut ya, Pak. Oke, terus ya. Namun metode penyuluhan. Namun berdasarkan hasil dari identifikasi pada media sosial KUA Kecamatan Genuk ini diperoleh permasalahan ya. Yang pertama itu metode penyuluhan yang masih konvensional. Sebagian besar penyuluh itu melakukan ini masih di latar belakang. Iya, latar belakang, Pak. Mau latar lanjut belakang nggak usah banyak-banyak, latar belakang paling kalau nggak 1,5 halaman atau maksimal 2 halaman, nggak usah banyak-banyak. Ini saya berapa nih? 3 sih, Latar Pak. belakang nggak usah banyak. Oh, gitu ya. Baik. 2 halaman saja. Oh, gitu.
latar belakang itu apa yang isinya, apa yang melatar belakangi judul itu. Ya, terus termasuk didasari tadi ya karena LAN, karena pendidikan, karena ASN, nah, gitu. Terus dengan demikian maka kami akan mengangkat judul bla 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 itu udah cukup ini. Oh gitu. Terus tujuan, Tujuannya. ya, tujuan. Kegiatan aktualisasi Tujuan ini. ada tujuan umum, ada tujuan khusus. Udah itu aja. Nanti dilanjutkan di rumah. Berarti ini saya kurang ya Pak. Nah itu aja. Terus next, manfaat. Manfaat ini. Manfaatnya apa saja itu bagi masyarakat, bagi KUA, bagi penulis, apalagi next. Bagi udah itu aja. Ya Tiga sudah ada itu. kepala. Oke, ruang lingkup. Ruang lingkup untuk unit pelaksanaan, bidang kegiatan, batasan permasalahan. Oke. Next, wes sudah. Saya Nanti diperluas, iya, dibahas, diperluas, dipermak. Bab 2 sekarang. iya Pak. Nah, sudah terlihat Pak. Bab 2 apa? Membuat Yang deskripsi. rancangan aktualisasi. Nah, deskripsi organisasi ini kan Deskripsi yang organisasi itu cara isine kuwi mau tentang kelembagaan organisasi ya. Kalau istilah kuliah itu namanya data umum ya. Data umum apa? Tentang profil, tentang sejarah berdirinya ya, tentang sarana prasarana, tentang itu begitu. Itu isi daripada deskripsi organisasi. iya, Pak. Itu ya itu nanti ya dibahas. Setelah itu profil organisasi, profilnya kayak apa ya? Atau mungkin melihat kakak-kakak kelas dulu yang sudah pernah membuat diambil, tidak apa-apa ya. Berarti tidak ada perubahan. Kalau ada perubahan, berarti ditambah apa perubahannya kan gitu. Kemudian visi misi. Saya yakin bahwa lembaga, institusi pasti punya visi misi. Terus nilai-nilai organisasi, nah, kan ya. Nah, baru itu nanti paling tidak di bab 2. Nanti dikembangkan lagi, setelah itu selesai, baru perancangan aktualisasi mau tadi ditambah deskripsi isu. Sudah apa jenengan itu ya. Terus lagi analisis isu, argumentasi terhadap core isu, ya toh, nilai-nilai dasar profesi, ya kan, matrik, ya, jadwal kegiatan, ya toh, kendala dan antisipasi itu. Sudah. Ini nanti bisa dari penyampaian saya sebagai PR dibuat. Lah nanti tanggal 16 atau 5 kok tanggal hari ke-16 ya. 16 nanti anggaplah itu sudah dibuat. Setelah dibuat terus kemudian nanti apa namanya hari ke-19 panjenengan sudah membuat lengkap, sudah presentasi dan bahkan sudah direvisi. Itulah. Terus nanti hari ke-20 membuat bahan paparan. Ya. Paparan apa? Paparan tentang 9 rancangan aktualisasi. Ya itu dulu ya. Oke, diperbaiki dulu, wes. Next berikutnya, yuk. Terima kasih ya Pak. Ya, monggo. Yes, berikutnya siapa? Saya Pak, mohon izin boleh? Monggo, boleh, monggo. Mas Ahmad Hanifuddin, monggo. Iya Pak.
Nggih, Pak, ini saya sudah nyicil buat covernya gitu. Atasnya, Untuk oh bagus ini sudah kemenaknya, sudah itu bagus. Ada itu kemarin. Oh, depannya itu ada dua, yang kiri Mahkamah Agung, yang satunya Kemenak. Lah aku ngono. Loh Mas, oh, kan itu kerjanya di Kemenak atau Mahkamah Agung aku ngono. Saya enggak tahu nggih. Pak, saya nirun. Ya nirun ya kudu sing cerdas. Orang bener di ya jadi itu ya. Nggih, Pak. Langsung rancangan aktualisasi bla bla bla. Judulnya apa itu? Ini, Pak, Strategi pemanfaatan media sosial cara secara inovatif. inovatif dan berkelanjutan dalam peningkatan literasi perkawinan di KUA ini ya. Nggih, Pak. Oke, di kantor urusan agama Kecamatan Kuwarasan, Kebumen. Nggih. Itu core isunya ya. Nggih, Pak. Ah, isu negatifnya bagaimana? Isu negatifnya? Isu negatifnya, bentar, Pak. Oh, negatifnya. Kurangnya pemanfaatan media sosial sebagai instrumen Oh, peningkatan ya. literasi perkawinan itu, Pak. Oke. Nah, Untuk itu isunya. isunya, core isunya, maka terus diangkat dengan judul atau bagaimana pemanfaatan kan gitu kan. Nggih. Strategi apa yang kita jalankan nah itu sehingga nanti akan menemukan core isu dengan pendekatan identifikasi. Diidentifikasi mana ternyata jadinya 5, 5 jadi 3, 3 jadi 1 yang kita kenal dengan core isu. Yuk next berikutnya, yuk. Ini malah bagus sudah dipersiapkan semuanya ini. Sudah ada kata pengantar, yuk. Oke, next terus. Ya. Ya, sudah ada daftar isi, ya benar terus. Jadi Pada sudah celengi. Besok ketika hari presentasi kita sudah luas, sudah lengkap, begitu. Bab 1 pendahuluan. Nah, ini sudah ada undang-undangnya, nih. Oke, apa Ya. itu undang-undang apa saja? Coba. Undang-undang ini ASN, terus Terus, ini ada undang-undang LAN, Pak. LAN ya terus. Undang-undang pendidikan. Undang-undang ini, Pak, paling pendidikannya belum. Oh, lah tambah itu Pendid- 3 itu mengkait ya. Besok nanti ketika pas mau rancang paparan sudah enak. Tinggal Oh, iya. tinggal Saya catat. kekurangannya. Itu berapa halaman itu? 2/4, Pak. Tidak usah digawe 2 halaman, wae. Dua halaman ya, Pak. Belakang itu tidak usah banyak-banyak pendahuluan ya. Nanti Oh, iya. akan diperluas di permasalahan di bab-bab yang nanti akan menjawab dari rumusan-rumusan itu. Oke, sekarang tujuan ya. Tujuan ada tujuan umum, ada tujuan khusus. Ini Oke. jadi satu. Berarti jadi dua ya, Pak, tujuan Nah, monggo itu nanti khusus bisa ini. dikembangkan lagi. Terus lagi manfaat. Manfaatnya itu apa? Bagi apa saja? Bagi stakeholder, Terus bagi organisasi, bagi peserta pelatihan dasar, Pak. ya mungkin ditambah lagi bagi masyarakat. Mungkin barangkali kalau memang perlu. Kalau Oh, tidak iya. perlu tidak masalah. Iya, Mungkin Pak buat kalian. masyarakat kan sudah Pak masuk ke bagian dari stakeholder kan gitu. Tapi kalau memang ya next yo nanti dilanjutkan di rumah sendiri-sendiri semuanya. Saya Iya. hanya berikan poin-poinnya ya. Oke. Ruang lingkupnya apa itu yo? Ruang lingkup aktualisasi ini merupakan satu isu yang diangkat oleh penulis untuk kurangnya pemanfaatan media sebagai instrumen inovatif untuk meningkatkan literasi perkawinan. Isu pokok tersebut kemudian dianalisis untuk didapatkan ide kreatif penyesuaian isu pokok Mungkin tersebut. ruang lingkupnya 1 apa? 2 apa? 3 apa? Dicetol nanti enak. Oh, Membaca iya. itu enak. Barangkali itu. Oke, sekarang bab 2 Baik, Pak. ayo. Ini saya foto bagian Rancangan depan. aktualisasi. Oke. Deskripsi organisasi itu kalau dalam skripsi namanya data umum. Tahu data Data umum? umum. Ada data umum, data khusus. Ya. Data umum itu profilnya kayak apa ya kan? Oke. Terus sejarahnya seperti apa itu setiap lembaga institusi itu pasti punya sejarah, punya profil. Ya, oke next. Oke, Pak. Profil, Ini struktur visi, organisasi. nah itu strukturnya itu. Oke, tambah lagi banyak itu. Kalau kita bicara masalah profil organisasi yaitu ya
Itu Nggih. yuk, visi misi, Visi misi niki, Pak. nilai-nilai organisasi seperti apa, visinya apa. Setiap lembaga pasti punya visi misi. Nah, ya, oke, terus kemudian visi Ini misi. deskripsi isu. Oh ya, deskripsi isu ya bagus. Kalau sudah lengkap malah bagus. Deskripsi isunya ya, ada 5 ya. Nggih, Pak. Tapi ini belum selesai, baru Nggak sampai apa-apa. 3. Itu secara jadwal kan itu nanti. Itu hari yang ke-17 kan gitu. Secara hari ke-16 itu sudah bisa menyampaikan deskripsi isu, profil, visi misi, serta nilai organisasi ya. Oke. Nanti tinggal gabungin sama yang ini ya, Pak. Berarti yang kemarin tugas individu yang Boleh identifikasi isu. kalau Ya. memang tugas individunya kemarin masih layak dan itu kok dianggap data-datanya bisa diambil, boleh Siap, untuk Pak. memperkaya. Oke ya. Oke. Nanti Oke. tinggal nambahkan. Terus pokoknya eh, sistematika penulisannya itu kemarin yang seperti saya sampaikan diikuti, ya. Ya. Jadi dari mulai apa latar belakang, tujuan, manfaat, ruang lingkup, ya kan? Deskripsi organisasi, dari profil, visi misi, deskripsi isu, analisis isu, ya, argumentasi terhadap core isu, ya kan? Nilai-nilai dasar, profesi, matrik, ya jangan lupa matrik rancangan, terus jadwal Matrik. kegiatannya, sampai ada kendala dan antisipasi baru penutup. Ya itu ya, coba dibuat lagi. Nah, itu ya. Oke, next. Baik, Pak. Berikutnya sekarang. Matur suwun, Pak. Saya sami Mas Ahmad Hanifuddin. Yuk. Yang lainnya, ayo. Kedua, sekarang ketiga, ayo. Belum pada jadi mungkin, Pak. Mas Ardua sama Watwal Uidat lil Mutakin ya. Belum jadi, Pak. Belum jadi. Belum. Ya, minimal kayak tadi. Nggih, Pak. Yang Kalau Mas siapa tadi, yang Bang? nyicil-nyicil itu udah Apa? Yang apa? yang latar belakang, tapi belum saya. Yang latar belakang itu saya baru undang-undangnya, Pak. Belum Ya, yang sampai bawah-bawahnya itu ya, ya. belum. Sama Hmm. itu deskripsi organisasi Ya, baru itu, Pak. ya itu nanti isinya tentang profil dan visi misi nilai organisasi ya. Nggih, Pak. Ya, coba Sama nilai organisasi juga, Pak. ya, ya, Oke. itu. Oke. Ya kalau memang pokoknya rancangannya seperti itu ya. Nggih, Pak. Nanti kan setelah ini hari keberapa tadi? Pertemuan keberapa tadi ini? 16. Ya 16 ya Gantinya hari 16 Senin. sudah Nggih. dibuat itu kan. Terus nanti hari yang ke-19 presentasi kayak begini lagi. Ya, Berarti hari setelah Kamis, itu, Pak, itu. ya setelah itu baru nanti membuat revisi. Apa-apa yang dari saya direvisi semuanya. Nah, engkau terus diperbaiki. Setelah itu nanti eh, dikumpulkan di BLC dan sudah membuat paparan. Rencana nanti ujian rancangan aktualisasinya hari keberapa? Hari yang keberapa? Halo? Yang lanjutnya ini, Pak. Lanjutnya ini. Pembimbingan lagi. Mulai ada diuji mulai Hari rancangan aktualisasi. ke-21, Pak. 21 hari Hari Senin. 21. Ya, hari Tanggal 21, hari 25. ke-21 kan? Nah, iya. Makanya kan berarti sebelum itu sudah lengkap semuanya, sudah dibuat semuanya. Nah, itu aran-aran dari saya. Nah, itu. Oke ya, sudah kalau memang yang penting sudah tahu, mengerti dulu. Mengerti dulu. Oke, berikutnya peserta yang berikutnya monggo. Mbak Diana sudah paham ya? Kaya lagune Kus Plus wae. Diana, Diana kekasihku ya.
Bilang pada orang tua. Lagunya begitu ya, Yan? Nggak tahu, Pak. Nggak tahu, ya, baru lahir. Oh. Jadul. Itu Mas Ardi ya. Oke, Nggih, berikutnya lagi, Bapak. yuk tampil. Aroma manis, sudah aroma manis? Pak, belum. Saya baru 2 hari yang lalu itu bertemu dengan mentor, kemudian Nah, betul. diskusi tentang isu-isu yang mau saya angkat. Nah, sudah menemukan 5 isu, kemudian beliau lebih mengarah ke digitalisasi, Pak. Hmm. Nah, terus digitalisasi itu kan Bentar. Sebelumnya apa tadi? Sebelum digitalisasi? kalau sebelumnya saya yang tugas-tugas dulu itu bahasnya tentang RPD, Pak. Apa RPD itu? RPD, rencana penarikan dana yang tidak konsisten. Oh, itu. Oke. Terus Malah itu agak langka itu malah. Agak langka. Sekarang digital itu sudah banyak, hampir rata-rata digital. Oke, lah terus saya koordinasi sama pihak TIPD untuk membuat sebuah aplikasi ngoten Pak, supaya di unit keuangan itu digitalisasinya itu jalan karena ini kan sedang transformasi dari IAIN menuju UIN. Inginnya semuanya serba digital ngoten Pak. Kamu UIN ya? Ya, Mentornya siapa? Pak Farid. Pak Farid. Farid sih. Oh, masih muda semuanya itu. Kalau ya. Oke, jadi kemarin saya menemui beliau untuk koordinasi, kira-kira beliau siap bekerja sama atau membantu saya ngoten lho Pak. Karena kan kalau saya sendiri bukan basicnya IT, jadi harus ada koordinasi ngoten konsepnya gimana, nanti beliau yang membuat ngoten Pak. Menurut saya nanti jangan terlalu lama-lama dan Oke, menyulitkan diri malah nanti tidak bisa. oke Pak, Ya, yang penting itu diangkat apa bisa malah enak. oke Nanti Pak, terlalu sulit malah. oke. Nah, ya. Dan Ya. itu tadi paham ya dari teman-teman tadi paling tidak sistematika penulisannya tadi seperti itu. Coba dibuat eh, sampai kepada penutup, gitu ya. Nanti ketika apa saatnya presentasi lagi, nanti juga ada revisi lagi. Monggo, berikutnya lagi. Maaf Pak, saya juga belum mulai membuat bab 1 bab 2 karena kebetulan ketika kemarin hari Rabu rencana mau konsultasi sama mentor, eh, batal mendadak karena ada undangan mendadak. Pak Kamatnya belum bisa, akhirnya diundur Jumat ini habis Jumatan seperti itu. Jadi kan kalau di fix sebenarnya belum ada pembicaraan, oh iya ini kayak gitu. Walaupun saya sudah ada core isu yang mau diangkat seperti itu. Jadi baru tentang iya sampai ini rancangan output output seperti itu Pak dari core isu. Oke, paling tidak sudah dibuat seperti tadi temanmu yang KUA, sudah ada rancangannya, sudah ada ya macam-macam lah. Tadi yang sudah dipresentasikan, nanti Nirun dengan kakak-kakak kelas kemarin yang sudah pernah presentasi, nanti data-datanya bisa diambil selagi sama, termasuk yang sama kan itu deskripsi organisasi, profil organisasi, visi misi kan juga ruang lingkup manfaat ya. Paling ada kata ada perbedaan sih, paling ya hanya core isunya saja nanti. Itu ya. Oke, baik. Yang penting paham dan tahu dulu itu. Oke, next berikutnya bisa sharing, monggo. Kalau memang presentasi dirasa yang belum siap, bisa sharing nggak apa-apa, monggo. Mbak Aulia itu apa? Di UIN Wali Songo juga. Manfaat Kebumen. Oh, Man Kebumen. Oh ya, oke. Ada lagi berikutnya? Oh, Pak Imron mau tanya. Oh, enggak usah Pak Imron. Masa Pak Imron mau tanya ya. Nah, Enggak, Pak. Pak Imron malah ngulang malah itu nih Pak Imron.
Pak Ibrahim itu sudah setara profesor doktor loh. Gitu. Mondok di kantor, Pak. Monggo yang lainnya lagi atau bisa sharing kalau seandainya memang jatahnya kan tampil itu kan memang hari Senin. Itu sudah jadi ada latar belakangnya, ada tujuannya, ada manfaatnya, ruang lingkupnya, deskripsi ya toh, profil organisasi, visi misi, nilai organisasi itu memang itu. Gandeng mau diajukan di Jumat, tapi paling tidak nanti ini omongan dari saya, masukan-masukan dari saya, tinggal nanti setelah ini nanti bisa dijalankan, diikuti. Insya Allah nanti berikutnya sudah selesai. Mas siapa ini? Mas Hanif itu sudah ya tadi ya. Hilmi Fuadi, yo monggo. Ya, kebetulan saya juga hampir sama dengan Mbak Arung dan Mbak Ole ya Pak, karena memang Pak ketemu mentor itu kemarin baru Mentornya mau siapa? Kakak Depak atau Kasubag atau apa? ini Pak, saya di sekolah jadi ke kepala madrasah. Langsung kepalanya ya. Ya, kemarin itu ada acara wali murid dan juga apa dari komite juga ke sini, jadi saya belum belum sempat berkonsultasi lagi dengan beliau gitu. Ya, Iya, oke. Tapi sistematikanya sudah paham ya, tahu ya. iya Pak. Nah, Insya ini Allah tadi saya saya sudah. selaku pembimbing menghimbau sekali, jangan sekali-kali tidak buat Oke. bahwa roh Anda itu ada di sini. Kalau kamu tidak mengikuti aturan, tidak membuat tulai nanti sertifikat berdiklat tidak akan menurunkan lulus itu Anda tidak akan menjadi PNS itu. Itu ya masukannya itu ya. Oke. Setelah Mas Hilmi Fuadi lalu Ahmad Khalif. Ya. Baik, Pak. Untuk rancangan masih dalam proses latar belakang, Pak. Jadi Oke. belum sampai ke bawahnya, belum selesai karena masih proses. Oh, Untuk baru latar judulnya belakang semua. Tujuan Nggih. apa belum ada? Sudah ada. Sudah ada. Sudah ada tujuan dan manfaat. Nah, itu Cuma ya. yang bab 2-nya belum sampai bab 2 sih, Pak. Oh ya, enggak apa-apa. Minimal kalau diskusi organisasi itu kan dulu kakak kelasnya sampean yang sudah di diklat, itu kan masih kan ada tuh buku-bukunya kan? Eh, belum tahu, Pak. Kayak kelasnya gimana itu? Kakak kelas Anda kan yang sudah diujikan mungkin tahun tahun kemarin itu kan pasti kan Oh, siapa yang baru oh diangkat ya 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 ya. itu kan bisa saja nanti diskusi organisasinya dulu kan masih hampir sama, ya kan? Nggih, Profil organisasinya hampir sama, paling andai kata ada perubahan-perubahan sedikit apalah, begitu. nggih, nggih. Itu ya, Nggih, baik, kira Pak. itu. Nggih. Terus kemudian Afan Gifari, yo monggo Mas. Oh iya Pak, ngapunten Pak. Untuk yang bab 1 saya masih belum ini ya Pak, belum ada soalnya masih di tahap identifikasi isu sama buat metrik Pak. Karena kemarin baru berkonsultasi dengan mentor untuk isunya dan ada revisi sedikit. Jadi saya kira tak kira kan hari Senin itu kan untuk deadline-nya ya Pak. Saya rencananya tuh Sab hari Sabtu itu mau mengerjakan rencananya seperti itu. Soalnya hari ini fokus membuat kegiatan Oke. buat Ya, aktualisasi. tapi ya, tetap nanti diikuti arahan-arahan saya seperti teman tadi yang sudah ada Iya, bagus Pak. tadi sudah lengkap, tinggal dimasukin data-data umumnya atau identifikasi isu sudah dibuat, bahkan sudah didiskusikan, sudah dianalisa, sudah ada argumentasinya, ya. Terhadap isu kemarin apa masih menggunakan apa teorinya fishbone tulang Oh iya, Pak. ikan, nah, itu ya. Kalian pengen Oke. konsultasi untuk itu, Pak. Kan soalnya kan ada revisi kemarin. Boleh nggak, Pak? Tapi belum ke bab 1 sih, Pak. Tentang apa itu?
Yang ini kan ada perubahan judul ini. Saya share ya Pak ya. Izin Pak. Udah kelihatan ya Pak ya. Belum. Oke. Nah, untuk isu yang saya ambil kan ini 5, ya Pak. 5C. Ya, 5C. yang Nah, 5. 5. Coba sekarang peringkat satunya mana? Mereka satu yang ini Pak. Itu sudah sesuai apa belum itu? Itu kok bisa diangkat 1? Sebagian masyarakat belum mengetahui ya. Kata-kata sebagian itu anu loh ya. Awas loh. Gimana maksudnya Pak? Coba dilihat rumusnya kemarin yang dianggap indikator peringkat 1 itu, coba di situ kalimatnya apa? Ini awalnya kan gini Pak. Ini awalnya saya kata-katanya itu belum menyeluruhnya pengetahuan masyarakat. Terus setelah saya konsultasi dengan mentor, direvisi disuruh mengganti dengan sebagian masyarakat seperti itu Pak. Awas loh, nanti jenengan kok diuji. eh, Coba dilihat kemarin ketika dengan saya, APKL-nya indikator peringkat 1, indikator totalnya tertinggi 5 itu kalimatnya berbunyi seperti apa. Nah, coba dilihat. Kalau 5 seperti apa, kalau 4 seperti apa, kalau 3 seperti apa. Memang mentor kadang-kadang ada yang tahu, ada yang tidak tahu. Tapi jangan sampai menyalahi rumus. Kalau ada rumus itu mau tidak mau ya harus diikuti. Mentor itu sampai hanya sekedar tanya itu aja. Mungkin kalau kayak begini-begini mungkin ya kurang-kurang begitu tahu mentornya. Paling dia tahunya ya, eh, kowe ora iso teko kudu dijawab, kudu dikei data-data. Nah, itu kalau saya lihat itu peringkat 1 kalimatnya lucu. Sebagian masyarakat belum mengetahui lah. Kata-kata sebagian itu kan artinya, coba peringkat 1 itu kemarin di APKR itu rumusnya seperti apa? Kalau peringkat 1 kalau totalnya nilainya tinggi itu kalimatnya seperti apa? Karena itu mendadak dalam 1 bulan maka segera harus ditindaklanjuti ya gitu. Seperti itu Pak. Ya Pak, siapa? Gitu ya. Ya konsultasi toh dengan kakak-kakak kelas kemarin yang sampai dari mana ini? KUA Banjarsari Pak. KUA Banjarsari mungkin sebelumnya kan pernah ada, atau mungkin KUA mana atau kan kemana kan begitu. Oh gitu. Siapa? Atau sama-sama KUA tapi beda. Banjarsari Surakarta ya. J. Surakarta itu kan ada berapa KUA gitu. Ada 5 Pak. Nah, yang barusan diangkat kemarin itu siapa kan gitu. Nanti bisa konsultasi ya. Oke. Iya Pak. Nah, setelah itu diambil 3. Coba 3-nya kayak apa 3-nya? Tiganya. Oh gitu ya itu. Kalau saya kok yang isunya itu kalimatnya rada kurang sependapat aku. Tapi itu mengikuti dulu aja. eh Kemarin yang saya terangkan, tentang apa itu peringkat 1 total tertinggi itu seperti apa gitu ya. Karena itu sangat urgen, ya kan? Sangat urgen dan harus dijalankan, dan memang betul-betul untuk harus dijalankan dan layak, nah, itu tadi seperti itu. Oke, saya kira itu ya. Coba Iya Pak. dipelajari lagi. Berikutnya Saya Pak Agun. Agun, oh ya Agun Trigunanto ya. Ya, ini kemarin baru ketemu sama Pak Kepala Pak. Soalnya Kepala apa? Pak Kepala Kepala Manyung? KUA Pak. Kemarin Kepala karena di sini Kepala Manyung mau ya gitu. Karena di sini PLT Pak. Jadi mengampau 2 kepala. Karena kemarin yang di KUA satunya lagi itu banyak peristiwa nikah, akhirnya baru kemarin. Oh gitu. Konsultasi tadi malam sudah buat matrik, jadi latar belakang masih sebagian, belum sepenuhnya. Juga kemarin sudah dibuat ya? Sudah Pak. Sudah dibuat, oke, wah bagus. Tapi yang sisi sudah?
Deskripsi isu. Oh, deskripsi isu sudah, Pak. Wow, nah ya udah baik. Tinggal Iya, nanti kemarin meletakkan. sama Pak Kepala juga ini ada masukan juga. Ini kan saya mengambil tentang pengembangan digitalisasi akses arsip akta nikah lama, Pak. Karena kondisi di kantor kan memang kekurangan kayak arsip, juga ketika ada seseorang pengen duplikat akta nikah itu kadang ada orang tua yang sudah lupa, akhirnya kita patokannya anaknya, Pak. Misal anaknya tahun 79 atau 80, kita membelakangi 2 tahun seperti itu, Pak. Nah, itu dari Pak Kepala seperti itu. Oh gitu ya. Ya baik. Insya Allah nanti kalau sudah diskusi isu sudah, analisis sudah, matrik sudah, ya sudah. Tinggal gaya penerapan saja. Wong intinya itu kok. Kalau masalah deskripsi isu profil visi itu tinggal lihat data-data umum kemarin, tinggal masukkan, apalagi sudah ada filenya, wah tinggal masukkan saja. Nah, gitu ya, Mas Agun Trigunanto. Terus, Pak. Terus setelah itu, apa lagi nih yang mau sharing lagi? Mana ini? Nah, bentar, bentar. Agun. Wis, sudah selesai semua. Sudah selesai semua. Halo? Apakah sudah konsultasi dengan saya semuanya ini? Hilmi Sepertinya sudah, sudah, Pak. Afan Sudah, sudah. Pak. Sudah, Pak. Kelihatannya sudah semuanya ya? Iya, Aromani Sudah. sudah. Sudah, Pak. Sudah. Sudah, baik. Izin, Saya tutup. Ada lagi pertanyaan? Yo, monggo. izin Pak. Oke. Kalau untuk yang tugas membuat rancangan isu kemarin sama yang matrik ini, apa kita harus upload ke BLC ya Pak? Karena yang di BLC kita itu adanya yang ada keterangannya dari Bu siapa namanya kemarin? Umul. Bu Katam, nggih. Kalau untuk yang di BLC, yang untuk yang bimbingannya jenengan nggak ada tempat untuk upload, apa kita tetap upload di tempatnya Bu Katam atau gimana ya Pak? Ya, di tempat kita sendiri aja tuh nanti formatnya biar nanti pada panitia biar nanti biar membuatkan tempatnya nanti letakkan di tempat saya. Terima kasih, Oh, nggih Pak. Ngoten nggih. Mosok wong dengan saya kok dengan buka tamku padha karo salah kamar mertua mosok dileboni gak ada mungkin nggih. Oke ya. Nggih Pak. Ngoten nggih. Ya, saya kira itu. Sebenarnya memang coaching kayak begini itu memang ya seperti ini dulu. Nanti yang paling terpenting kalau sudah hari yang ke-18 itu sudah semuanya, baru ke-19 nanti bisa presentasi sekaligus langsung direvisi. Begitu? Ngoten nggih? Sudah? Oke, kalau sudah tak kembalikan kepada panitia. Halo Pak Profesor Dr. Imron. Ya, Pak Haji. Oke, Pak Imron. Ini peserta sudah, saya anggap ini istilahnya coaching dalam mengetahui dulu poin-poin. Nah, nanti kalau sudah ke hari yang ke berapa itu nanti baru ke-18, 19 itu nanti baru lengkap. Nanti baru ke bukan kepada teknis, tetapi pada substantif. Nah, ini tadi mau teknis semuanya tadi ini. Gitu Pak Imran, nggih. Pak Imran dengan Bu Umul sama atau ini panitianya? Sama. Oh, nggih. Sama. Ya, Bu Umul, Bu Ketuanya, ya. Oh, berarti kan saya kan bisa dengan panjenengan kan. Karena yang menghubungi Bu Umul itu kan, saya itu karena Pak Imron, karena saking banyaknya, jadi Pak dengan coaching angkatan iki wis lali. Pokoknya nggak sing nemoni dhisik pertama ya langsung saya angkat begitu. Gitu Pak Imron nggih. Pak Haji, terima kasih. Matur nuwun. Sedaya kemawon. Selamat belajar, selamat memperbaiki dari masukan-masukan saya tadi, diperbaiki. Harapannya nanti ketika RA rancangan aktualisasi disebenarkan bagus-bagus semua. Makaten
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji Sama-sama Mustafirin atas Pak. arahan, bimbingan dan motivasinya, sehingga nanti pas waktunya seminar peserta sudah siap dengan slide dan paparannya. Oke. Terima kasih kepada teman-teman. Marilah kita akhiri kegiatan ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tetap semangat dan segera diselesaikan ya Bapak Ibu ya tugas-tugasnya ya. Ya Pak Imron. Sampai ketemu nanti di Zoom berikutnya.